Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Amili. Di sini akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salam Pancasila. Anak-anakku yang saya banggakan, materi pertama pada kelas 12 ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, marilah kita ikuti materi pelajaran berikut. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, kita akan menjelaskan dulu tentang pengertian hak. Apa itu hak? Yaitu semua hal yang Anda peroleh. Misalkan, Anda berbicara, Anda memiliki sesuatu. Kewajiban, sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan. Sebelum mendapatkan hak, seseorang harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban. Adanya kewajiban akan mendapatkan hak. Hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada diri manusia. Jadi, yang namanya manusia pasti mempunyai hak asasi. Hak warga negara, yaitu seperangkat hak yang melekat dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Di sini berbeda warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia. Karena kedudukannya berbeda, maka hak warga negara juga berbeda. Kewajiban asasi, yaitu kewajiban dasar setiap orang, terlepas dari status kewarganegaraan orang tersebut. Contohnya, yaitu kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Kewajiban warga negara, yaitu kewajiban yang harus dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi, kewajiban warga negara Indonesia dan kewajiban warga negara Amerika tentu berbeda. Contoh, misalkan kewajiban warga negara Indonesia yaitu dalam pasal 30, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban warga negara keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai dasar yang relatif tetap, tidak berubah, yang berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila? Di sini dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Selain hak, dalam sila ketuhanan di sini juga mengandung kewajiban, yaitu antara lain saling tolong-menolong antar umat beragama, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama,
tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya yakni: 1. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa. 3. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan keturunan. 4. Memperlakukan orang sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila ketiga ini mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk: 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat yang mengamanatkan kepada warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan terhadap wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Sila kelima ini mengamanatkan kepada warga negara untuk: 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. 2. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 3. Suka bekerja keras. Demikian materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.